Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kali ini kita akan membahas tentang kastrasi pada tanaman kelapa sawit. Kastrasi adalah kegiatan membuang semua produk generatif, yaitu bunga jantan, bunga betina, dan seluruh buah yang berguna untuk mendukung pertumbuhan vegetatif kelapa sawit. Kastrasi dilakukan pada tanaman yang baru 12-24 bulan dengan cara membuang bunga muda yang muncul setiap bulan. Kastrasi harus dilaksanakan jika lebih dari 50% pokok kelapa sawit telah mengeluarkan bunga jantan atau betina. Jika terlambat, maka ada bunga betina yang akan menjadi buah, sehingga pupuk yang diberikan digunakan tanaman untuk buah. Padahal buah yang dihasilkan masih belum layak jual. Kastrasi merupakan pekerjaan penting sebelum tanaman beralih dari tanaman belum menghasilkan ke tanaman menghasilkan. Pada saat tersebut, bunga-bunga itu masih belum sempurna membentuk buah sampai tanaman berumur sekitar 23 bulan. Sehingga tidak ekonomis untuk diolah. Oleh karena itu, semua bunga maupun buah yang keluar sampai dengan umur 23 bulan perlu dibuang atau dikastrasi. Adapun alat yang digunakan untuk kastrasi adalah dodos dengan lebar mata 8 cm dan arit kecil. Pelaksanaan kastrasi terakhir dilakukan 6 bulan sebelum tanaman memasuki masa panen. Tujuan kastrasi. Tujuan kastrasi di perkebunan kelapa sawit adalah mengalihkan nutrisi untuk produksi buah yang tidak ekonomis ke pertumbuhan vegetatif, sehingga pada saat tanaman sudah menghasilkan, fisik tanaman sudah kokoh dan kuat. Memperkuat pokok sawit karena pokok sawit yang telah dikastrasi cenderung lebih kuat dan seragam dalam pertumbuhannya. Mengalihkan hasil fotosintesis dari pertumbuhan generatif ke vegetatif sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif keseragaman tanaman. Menjaga sanitasi tanaman sehingga tanaman menjadi lebih bersih. Dengan demikian bisa menghambat atau mengurangi kemungkinan perkembangan hama dan penyakit seperti tirataba, marasmius, tikus, dan sebagainya. Menghasilkan pertumbuhan tajuk yang lebih cepat. Mempermudah proses penyerbukan bunga karena bagian mahkota bunga lebih bersih. Menjaga sanitasi tanaman sehingga tanaman menjadi lebih bersih. Dengan demikian bisa menghambat atau mengurangi kemungkinan perkembangan hama dan penyakit seperti tirataba, marasmius, tikus, dan sebagainya. Bunga yang dihasilkan tanaman menjadi lebih besar, berbobot, dan seragam beratnya. Memaksimalkan fase generatif pada tanaman, sehingga tanaman menjadi kokoh pada saat fase generatif. Pelaksanaan kastrasi. Kastrasi dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, sehingga tanaman sawit mencapai umur 23 bulan. Sebab jika terlambat, maka ada bunga betina yang akan menjadi buah sehingga pupuk yang diberikan akan digunakan untuk tanaman kepada buah. Padahal buah yang dihasilkan masih belum produktif dan belum layak untuk dijual. Kastrasi dilaksanakan mulai saat tanaman berbunga 14-18 bulan
sampai 26 sampai 30 bulan. Atau bila jumlah bunga hasil monitoring pada suatu blok sudah mencapai 50%. Semua bunga jantan dan betina sampai ketinggian 30 cm di atas tanah dibuang. Pelepah jangan dipotong. Bunga yang masih kecil dipatahkan dengan mata pengait, sedangkan bunga yang sudah besar dengan alat dodos. Bunga-bunga tersebut dikumpulkan ke pasar pikul, dan kalau sudah kering dibakar. Semua cabang kering dipotong mepet ke pangkal batang dengan alat dodos. Tandan bunga yang dikastrasi tidak boleh diletakkan di piringan. Dalam melaksanakan kastrasi harus dijaga agar pelepah daun jangan sampai terluka atau terpotong. Tandan bunga yang terpotong kemudian dikumpulkan ke dalam karung goni, kemudian dipendam dalam tanah. Untuk perhitungan kebutuhan tenaga kerja, kegiatan ini menggunakan rasio 1-2 orang per hektar. Akan tetapi rasio ini dapat berubah sesuai dengan kondisi tanaman yang ada di lahan Anda. Demikian daripada materi untuk kastrasi pada tanaman kelapa sawit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.